Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor satu pada buku 2A pada perkerasan jalan, yang dimana ini memiliki soal sebagai berikut. Rencanakan tabel perkerasan untuk jalan kolektor dua lajur, dua arah, dan umur rencana 10 tahun dan 20 tahun dengan CBR tanah dasar, yaitu 6% dengan FR itu sebesar 1,5. Yang dimana kita diketahui eh, tahun pengambilan data LHR pada tahun 2000, yang dimana terbagi menjadi atas dua lajur, dengan data lalu lintasnya sebagai berikut. Kendaraan ringan 2 ton itu sebesar 1.400 kendaraan, bus 8 ton 600 kendaraan, truk 2 as 13 ton 1.100 kendaraan, 3 as 20 ton 40 kendaraan, 5 as 30 ton 25 kendaraan. Yang dimana LHR 2000 LHR yang didapat pada tahun 2000 ini yaitu sebesar 2.165 kendaraan per harinya atau per dua lajurnya. Adapun juga perkembangan pertumbuhan lalu lintasnya, yaitu pada tahun 2000 sampai ke 2003 dengan 6% per tahunnya. Untuk umur rencananya itu 10 tahun dengan 8% per tahunnya, dengan untuk 20 tahun dengan 7% per tahunnya. Dengan bahan perkerasannya itu sebagai berikut: ada laston itu 0,40 dengan nilai referensinya itu lebih besar pada 1000, batu pecah 0,14 dengan, dan sirtu yaitu 0,12. Nah, di tabel ini merupakan suatu koefisien kekuatan relatif pada bahan-bahan perkerasannya, yang dimana 0,40 ini merupakan jenis lapisan perkerasan laston, 0,14 ini batu pecah kelas A, dan juga 0,12 ini adalah sirtu atau pitrun kelas B. Nah, kita akan menghitung LHR pada tahun 2003, yaitu awal umur rencana, dengan rumus sebagai berikut. LHR awal sama dengan LHR survei dikali 1 ditambah I pangkat N. Yang dimana pada jenis kendaraannya, yaitu 1.400 yang kita dapat, itu merupakan jenis total keseluruhan kendaraan ringan 2 tonnya, dikali 1 ditambah 0,06. Ini merupakan suatu perkembangan eh, pertumbuhan lalu lintas sebanyak 6% per tahunnya, yang dimana dipangkatkan 3 ini merupakan awal umur rencana, yaitu pada tahun 2003, dengan mendapatkan hasil 1.667,4 kendaraan, sehingga selanjutnya sampai di truk 5 as 30 ton itu mendapatkan hasil itu 29,8 kendaraan. Begitupun sebaliknya pada LHR pada tahun ke-10, yaitu tahun 2013, yang dimana eh, kita bisa dapatkan kendaraan ringan 2 ton itu, yang dimana berasal dari tahun 2003 itu 1.667,4, itu dikali 1 ditambah 0,08 merupakan perkembangan lalu lintas untuk 10 tahun itu 8%, dengan angka 10 yang dimana pada tahun ke-10-nya dengan mendapatkan hasil 3.599,8 kendaraan. Hingga di truk 5 as 30 ton mendapatkan hasil itu sekitar 64,3 kendaraan. Dengan rumus yang sama, yaitu LAR awal sama dengan LAR survei dikali 1 ditambah I pangkat N. Dan begitu pun juga sebaliknya pada LHR pada tahun ke-20, yang dimana LHR dengan 2 ton itu digunakan LHR surveinya itu, yaitu pada awal umur rencana 1.667,4 dikali 1 ditambah 0,07 merupakan suatu perkembangan lalu lintas 20 tahun itu sebesar 7% per tahunnya, dengan pangkat 20 itu merupakan pada tahun ke-20, sehingga mendapatkan hasil 652,3 kendaraan. Hingga di 5 as 30 ton mendapatkan hasil 115,3 kendaraan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung angka ekuivalen pada masing-masing kendaraan, yang dimana contoh perhitungannya bisa dilihat sebagai berikut. Angka yang dijumlahkan tersebut berasal dari nilai ekuivalen sumbu depan ditambah nilai ekuivalen sumbu belakang. Jadi, pada kendaraan dengan 2 ton ini ada nilai 0, contoh di 0,002 tambah 0,002 ini merupakan hasil nilai dari tabel yang sudah ditetapkan di tabel angka ekivalen bidang marga pada tabel 2.2, yang dimana
beban sumbunya itu adalah 1000 kg, sehingga sumbu tunggalnya itulah 0,002 ditambah dengan 0,002 pada perhitungan ini, sehingga mendapatkan angka ekuivalennya sebesar 0,0004. Begitupun selanjutnya pada jenis kendaraan bus 8 ton, truk 2 as 13 ton, 20 ton, truk gandengan 23 ton, trailer 34 ton, hingga truk gandengan 30 ton. Nah, selanjutnya kita akan menghitung LEP atau lintas ekuivalen permulaan, yang dimana kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yang dimana J itu merupakan jenis kendaraan, C itu adalah koefisien distribusi lajur, dan I itu adalah ekuivalen kendaraan. Yang dimana ini kita perhitungannya pada kendaraan ringan 2 ton 0,05 ini kita bisa dapat dari tabel 2,3, yaitu jumlah lajur berdasarkan lebar kekerasan dan faktor distribusi kendaraan. Yang dimana soal yang diberikan itu adalah tabel kekerasan untuk jalan kolektor 2 lajur 2 arah, ya. Yang dimana kita bisa lihat ini merupakan kendaraan ringan 2 arah, sehingga kita mendapatkan nilai C-nya itu adalah 0,50. Jadi kita bisa masukkan ke rumusnya, itu kendaraan dengan 2 ton itulah 0,5 dikali dengan LHR pada tahun 2003 awal umur rencana sebesar 1667,4 dikali dengan angka ekuivalennya itu sebesar 0,0004, sehingga menghasilkan 0,333 333, sehingga selanjutnya pada bus 8 ton menggunakan hasil perhitungan yang sama, sehingga di akhir kita mendapatkan LEP itu sebesar 165,014. Selanjutnya kita akan menghitung LEA, yang dimana untuk umur rencana 10 tahun ini kita masih menggunakan 0,5, yang dimana ini masih kendaraan dengan 2 arah, sehingga perhitungannya itu menggunakan rumus LEA 10 dengan C dikali LAR 10 dikali E, yang dimana C merupakan nilai C yang kita dapat pada jumlah tabel 2.3 ini. Dengan LHR 10-nya itu kita bisa lihat di sini, yang dimana itu kita mendapatkan hasilnya itu sekitar 3599,8. Nah, kita bisa masukkan ke rumus dengan dikalikan dengan angka ekuivalennya, sehingga hasil akhir dari LEA pada tahun ke-10 ini sebesar 356,234. Selanjutnya itu adalah untuk umur rencana pada 20 tahun, ini sama saja dengan umur rencana 10 tahun, tetapi ini menggunakan LHR-nya pada tahun ke-20 sebesar 6452,3 hingga 115,3. Kita bisa masukkan saja ke rumusnya sehingga mendapatkan hasil akhir itu 38,553. Sebenarnya rumus aslinya yang ini lintas ekuivalen akhir itu rumus berikut. Selanjutnya kita akan menghitung LET pada umur rencana 10 tahun, yang dimana LET-nya adalah nilai rata-rata bebas lintas ekuivalen antara awal jalan dibuka atau LEP dan akhir umur rencana LEA. Ini dihitung untuk masing-masing umur rencana dengan rumus sebagai berikut, yaitu lintas ekuivalen tengah disama dengan LEP ditambah LEA per 2. Dan dimana kita bisa lihat di soal itu LET-nya sebesar 100, untuk tahun ke-10 itu sebesar 165,014 ditambah 356,234 sama dengan 266,24. Angka-angka ini bisa kita dapatkan di LEP sebagai berikut dan juga LEA pada tahun ke-10. Sehingga hasil akhirnya itu adalah
0,624. Begitupun sebaliknya di rencana 20 tahun, di mana 165,014 ini merupakan nilai LPP-nya, dan ditambah dengan 638,53 merupakan LEA pada tahun ke-20 sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menghitung LER atau lintas ekuivalen rencana, yang dimana kita bisa hitung dengan menggunakan rumus LER sama dengan LET dikali FP, di mana FP ini merupakan faktor penyesuaian yang bisa kita hitung dengan sama dengan umur rencana dibagi dengan 10. Yang mana LER pada tahun ke-10 ini sebesar sama dengan LET dikali UR dikali 10, yang mana LET pada tahun ke-10 ini sebesar 260,624 dikali dengan umur rencananya yaitu sebesar 10 tahun dibagi 10, sehingga mendapatkan hasil yaitu 260,624. Begitupun sebaliknya LR pada tahun 20, yang dimana LET-nya digunakan tahun ke-20 sebesar 401,784 dikali dengan nomor rencananya 20 per 10, sehingga hasil 803,564. Selanjutnya kita akan mencari ITP atau indeks tabel perkerasan, yang dimana adapun juga yang diketahui sebesar CBR tanah dasar 6%, DDT-nya itu 5046, IPT-nya 2,0, FR ini 1,5, IP0-nya 39, 3,5 dengan menggunakan nomogram nomor 4 pada halaman 33. Yang mana jenis lapisan perkerasan ini, yang mana kita bisa lihat IP0-nya itu 3,9 sampai dengan 3,5, ini dengan roughness-nya lebih besar pada 1000. Yang merupakan jenis lapisan perkerasan laston. Selanjutnya itu ada IPT yaitu sebesar 2,0, dan di mana juga kita bisa lihat di sini dengan ITP-nya itu lebih ITP tahun ke-10 itu 8,1, ITP tahun ke-20 9,6. Berarti ini masih masuk di rentang jalan di mana kita bisa tentukan lintas ekuivalennya rencana terlebih dahulu, yang dimana LR ini sebesar 260,624, LER itu tahun ke-20 itu 803,568, yang dimana ini masuk ke dalam 100 sampai dengan 1000, yang dimana klasifikasi jalannya itu di IPT-nya itu 2,0, sehingga ini merupakan klasifikasi jalan kolektor. Nah, kita akan lanjut untuk membaca nomogram, yang dimana langkah membaca nomogram ini hubungkan LER ini ke DDT, yang dimana dari garis lurus dari angka LR angka DDT, lalu pokoknya garisnya nggak mau garis pivot, garis bawah ditambah angka di tengah nomogram, menemukan pivot FR atau faktor regionalnya dari titik pada garis pivot tadi, tarik garis lurus baru menuju 1,5 pada skala FR. Baca nilai IPP, panjang garis tarik FR, terus sebagai paling kanan yaitu IPP, angka yang ditunjuk pada garis bawah adalah nilai IPP. Yang dimana kita ketahui DDT-nya itu sebesar 5,046, sekitaran di sini, yang dimana LER-nya itu sebesar 260,624, dan tahun ke-20 803,56. Pada garis pertama, jadi kita merupakan LER pada tahun ke-10, yang dimana ini LER-nya sebesar 260,624 adalah sebagai berikut garisnya. Dan nanti untuk IPP dari LR ini kita tinggal tarik garis sampai ke atas, dan juga setelah tarik ke atas ini kita langsung turun menuju FR-nya sebesar 1,5. Ini bisa ditentukan dari jenis cuacanya, itu adalah faktor regional. FR ini bukan faktor regional sebesar 1,5. Jadi kita tarik garis sehingga menyentuh 1,5 sekitaran di sini, sehingga mendapatkan hasil ITP-nya itu sebesar 8,1.
garis biru ini merupakan LR pada tahun ke-10 yang dimana FR-nya itu 1,5, sehingga kita bisa tarik garis saja dari 5,646 ini, tarik garis dari LR, tarik garis lurus, baru tarik garis turun menuju FR-nya sebesar 1,5, sehingga mendapatkan hasil 8,1. Begitu pun selanjutnya LR pada tahun ke-20 yang mana eh, JDT-nya sama, yaitu 5,046, dengan LR-nya itu sebesar 803,568. Sekitaran di sini tinggal tarik garis ke atas. Habis itu kita turun menuju FR, itu faktor regional sebesar 1,5, sehingga garis lurus ini bersinggungan dengan ITP rata-ratanya sebesar 9,6. 9,6 harusnya di atas, agak di atas, agak turun sedikit, 9,6. Itu untuk coklat ini merupakan LR pada pada tahun ke-20, dan yang biru ini sorry, ini merupakan nilai rata-rata LR pada tahun ke-10. Nah, ada pun juga menentukan D1 untuk umur rencana 10 tahun, dan dengan menentukan D1 untuk umur rencana 20 tahun. Yang dimana saat kita menentukan ITP itu menggunakan rumus A1 dikali D1 ditambah A2 D2 ditambah A3 dikali D3. Yang dimana A1, A2, A3 ini kita sudah ketahui, yang dimana A1 itu 0,14, A2 itu 0,40, A2 itu 0,14, A3 itu 0,12. Yang mana D1 ini kita belum ketahui, D2 dan D3 itu kita bisa ketahui lewat tabel sebagai berikut, yang dimana D2 itu sebesar 2 lapis pondasinya sebesar 20, yang mana kan kita bisa lihat nih hasil perpotongan garisnya tuh nilai ITP rata-ratanya 8,1 sampai 9,6, sehingga rentang yang masuk pada lapis pondasi ini itu sebesar 7,50 sampai dengan 9,99, yang dimana tebal minimumnya itu sebesar 20 cm, sehingga bahan yang digunakan adalah batu pecah, stabilasi tanah dengan semen, stabilasi tanah dengan paku, dan pondasi macam dam. Lapisan pondasi bawahnya yaitu adalah untuk setiap nilai ITP bila digunakan pondasi bawah, tebal minimumnya adalah 10 cm, yang dimana jadi kita bisa dapat di satu kita belum ketahui, di dua nya kita bisa dapat 20, dan di tiganya itu kita bisa dapat di 10 cm. Jadi satu ini merupakan lapisan perkerasannya, D2 itu lapisan pondasi, dan lapisan pondasi bawah itulah D3-nya. Nah, sehingga kita bisa menentukan D1 untuk umur rencana 10 tahun dengan rumus ITP ini sebesar sama dengan A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 kali D3. Yang mana ITP rata-ratanya mendapatkan hasil 8,1 sama dengan 0,4 dikali D1 ditambah 0,14 dikali 20 ini ditambah 0,12 dikali dengan 10. Sehingga mendapatkan D1-nya itu sebesar 10,25, atau kita genapkan saja di 10,5. Selanjutnya itulah menentukan D1 untuk umur rencana 20 tahun. Yang dimana ITP rata-ratanya itu 9,6 dengan memperhatikan rumus sebagai A1 dikali D1 ditambah A2 dikali D2 ditambah A3 kali D3. Kita masukkan angka-angkanya sehingga mendapatkan D1-nya itu 14. Jadi untuk indeks tebal perkerasannya, kita bisa lihat untuk D1 ini lapisan permukaan pada untuk umur rencana 10 tahun itu 10,5, dan umur rencana 20 tahun sebesar 14. Jadi lapisan permukaannya itu sebesar tebal minimumnya itu sebesar 10 cm dengan bahannya itu laston atau las butak atau laston dan laston.